Ini adalah asymmetris war, real ada. Kenapa? Karena radikal terorisme akarnya adalah ideologi. Ini virus yang bisa memapar siapa saja, tidak melihat suku, ras, agama, tidak melihat profesi, bahkan tidak melihat kadar intelektualitas seseorang. Seorang jenderal, seorang profesor kena virus radikal ini goblok mendadak, saya jamin. Apa kaitannya kalau kita turbulensi politik itu hanya salah satu pemicu, ya. Apapun turbulensinya, apapun pemicunya, tetapi kalau ketahanan nasional bangsa Indonesia-nya itu kuat, tangguh dan ulet, ya, insya Allah akan aman dan sejauh ini alhamdulillah aman ya. Nah, kalau kita bicara ketahanan nasional adalah situasi dan kondisi dinamis yang meliputi seluruh aspek kehidupan berbangsa. Ideologi, politik, sosial, ekonomi, budaya, hukum, pertahanan, keamanan. Nah, ketahanan ini harus ulet dan tangguh sehingga mampu menghadapi dan mengatasi segala ancaman, tantangan, hambatan maupun gangguan, baik dari dalam maupun dari luar. Nah, kalau sudah bicara ipolek sosbudkum hankam, ya, maka I-nya ideologi dan politiknya itu menjadi ranah kami di TNI, Polri dan beberapa ini, terutama ideologi. Karena saya sebagai direktur pencegahan Badan Nasional Penanggulangan Terorisme berkepentingan terkait dengan ideologi. Karena yang kami yakini ya, dan kami bertahun-tahun menangani hal ini, karena saya juga sebagai praktisi, tidak hanya praktisi di dalam law enforcement, penegakan hukum terorisme, tetapi juga di bidang pencegahan, plus saya sendiri juga pernah jadi bagian dari mereka. Jadi percayalah, insya Allah sanad saya ke Sayyidina Umar bin Khattab, jadi mantan jahiliyah juga, jadi insya Allah saya tahu untuk keadaan itu. Nah, kalau kita bicara terorisme seperti yang disampaikan oleh Bu Husnul tadi, pada umumnya saya sangat setuju. Terorisme ini bukan tujuan. Terorisme itu adalah salah satu strategi untuk mencapai tujuan. Terorisme ini adalah salah satu cara untuk mencapai tujuan, untuk propaganda tujuan. Tujuannya adalah terorisme yang dilatar belakangi oleh radikalisme atau ekstremisme dalam terminologi asing. Nanti akan banyak pertanyaan, orang Islam kan boleh radikal? Ya. Orang Islam boleh fundamental? Ya. Karena radikal dalam arti redik, mengakar, kita wajib untuk out of the box, berpikir substansial, mengakar, mendasar, tetapi jangan menjadi isme. Kalau menjadi isme, ya, maka akan menjadi berkonotasi negatif yang mengarah kepada terorisme. Sekali lagi, terorisme dijiwai oleh radikalisme. Nah, radikalisme dan terorisme kalau dalam bahasa hukum di dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 2018 yang breakdownnya pada PP Nomor 77 tahun 2019, di situ disingkat radikal terorisme. Ya, ini sejatinya tujuannya adalah gerakan politik kekuasaan. Sekali lagi, tujuannya adalah gerakan politik kekuasaan dengan memanipulasi, mendistorsi, dan mempolitisasi agama yang endingnya untuk kekuasaan dan ingin mendirikan negara agama menurut versi mereka. Nah, ini bisa terjadi kenapa? Ya, karena kalau sedikit tadi disampaikan oleh Bu Husnul, saya sangat mendukung, sedikit kita mundur ya, kita 77 tahun merdeka ya. Tapi sekali lagi saya sangat sepakat, merdeka kita merdeka dari kolonialisme, tapi belum merdeka dari neokolonialisme atau new kolonialisme, kolonialisme bentuk baru. Pasca kemerdekaan atau pasca Perang Dunia Kedua berdirilah PBB atau UN, kemudian diikuti ya kemerdekaan negara-negara jajahan atau dunia ketiga, ya praktis tidak ada lagi kolonialisme. Di satu sisi negara-negara dunia ketiga bangkit membangun jiwa nasionalisme, termasuk jiwa religiositas, nanti biar didalami oleh Kiai Said ya, untuk membangun kemajuan bangsanya.
Di sisi lain, negara-negara adidaya maupun adikuasa tidak akan rela melepaskan hegemoni maupun superioritasnya, ya, supaya negara-negara bekas hajantai tetap depend on ketergantungan. Maka jiwa nasionalisme yang sedang tumbuh dan berkembang di negara-negara dunia ketiga yang mayoritas muslim, ya, dibuatkan, disebarluaskan antitesa nasionalisme, kontra nasionalisme, yaitu transnasionalisme. Liberalisme, kapitalisme, sekularisme, ya, komunisme, marxisme, ya, leninisme, khilafahisme, wahabisme, ya, sehingga apa? Negara-negara dunia ketiga tadi tidak sempat membangun, terjadi konflik, ya, sehingga tetap ketergantungan terhadap negara-negara kolonial atau adidaya adikuasa tadi. Ini yang menjadi permasalahan. Nah, kemudian makanya zaman Orde Lama kan kita ada anti neolib, kan begitu ya zaman Bung Karno ya. Sayangnya waktu itu tidak ada undang-undang anti subversif. Ya. Kalau nggak salah, mohon dikoreksi kalau salah. Sehingga apa? 2 dekade 1945 sampai 1965 terjadi paling tidak 15 kali pemberontakan yang ingin mengganti ideologi negara Pancasila. Mulai dari DITI Kartosuwiryo, PKI Madiun, PRRI, Permesta, RMS Republik Maluku Selatan, ada juga Batalion 426 dan banyak lagi, puncaknya G30S PKI. Nah, kemudian Orde Baru harapannya kekurangan Orde Lama bisa diperbaiki. Tetapi apa yang terjadi? Ya, undang-undang anti subversif ada, stabilitas terjamin, tetapi tadi yang disampaikan Bu Husnul, betul, liberalisme, kapitalisme, sehingga muncul ketidakadilan sosial, kesenjangan sosial, termasuk muncul oligarki, ya, 1% menguasai kekayaan. Itu zaman mana? Zaman kapan? Mulai Orde Baru. Nah, ini yang harus adil, kita harus fair, kan gitu. Nah, oke, kemudian Orde Reformasi. Begitu Orde Reformasi, ya, harapannya kekurangan Orde Lama, kekurangan Orde Baru dibuang. Kelebihan Orde Lama, kelebihan Orde Baru digabungkan untuk menjadi Orde Reformasi. Apa yang terjadi? 1, undang-undang anti subversif dicabut sehingga stabilitas goyah. Ketahanan nasional goyah. Diikuti digitalisasi, kemajuan teknologi, ya kan? Diikuti perkembangan demokrasi, tapi demokrasinya bukan lagi demokrasi Pancasila. Saya sepakat sama Bu Husnul, tapi liberal. Makanya Pak Jokowi sendiri kan ngatain liberal ya kita. Ketika diwawancara oleh Karnelias itu kan, kita dulu sangat liberal. Ya. Kenapa? Karena Undang-Undang Dasar diamandemen. Betul? Harusnya tidak diamandemen, kalau mau dikembangkan bentuk undang-undang jangan dirubah. Menurut saya, ya. Karena apa? Memang realitanya. Begitu undang-undang anti subversif dicabut, UUD 45 diamandemen, ya. Yang mengamandemen semua tahulah, ya. Ya, sekolah di Amerika juga ya seperti tadi. Ya. Nah, akhirnya apa? Diikuti oleh masifnya ideologi-ideologi transnasional yang tadinya silent sekarang jadi masif. Ya. Untung, kita beruntung Bapak Ibu semua. Masih ada beruntung. TAP MPRS nomor 25 Romawi tahun 66 tidak dicabut. Yaitu larangan terhadap ideologi komunisme, marxisme dan leninisme. Justru dikuatkan dengan Undang-Undang nomor 27 tahun 99. Jadi kalau nanti ada, ini sebentar lagi ada isu-isu ini, ya September kan, kebangkitan PKI, kebangkitan komunis, ya yakinlah Bapak Ibu semuanya insya Allah itu hoax semuanya. Kenapa? Karena memang ini sengaja digelorakan, ya kelompok radikalisme ini baik kanan maupun lainnya, liberalisme, kapitalisme itu lainnya, radikalisme kanan itu yang mengatasnamakan agama, kalau kiri insya Allah udah tuntas, nanti kalau kelompok-kelompok ini kan selalu begini ya, karena tujuannya gerakan politik tadi, sementara mereka masih minoritas, ya survei kami Bu, ini survei benar Bu kalau kami Bu, insya Allah Bu, halalan thoyiban, ya waktu itu kami survei
Di tahun 2020 kebetulan saya lama di Densus, kemudian di Agustus 25 kami ditarik ke BNPT, kemudian kita survei bersama Alfara, kemudian ada beberapa dari BPET MUI juga, kemudian dengan Nazarudin Umar Foundation, respondennya ada 14.000 ya, kurang 3, mohon maaf, 14.000 kurang 3, ya, waktu itu ada 13.000 sekian lah. Kemudian margin of errornya 0,7% ya, menunjukkan data terjadi penurunan, alhamdulillah ini. Ini mungkin karena hikmah dari COVID-19 atau hikmah dari wabah pandemi. 2019 indeks potensi radikalisme yang menjiwai aksi terorisme tadi ada di angka 38,4%, bayangkan itu, dari seluruh penduduk Indonesia. Kalau kita bicara indeks potensi radikalisme itu pertama, mereka sudah anti Pancasila dan pro ideologi transnasional. Mereka sudah takfiri dengan mengkafirkan orang lain yang berbeda termasuk mengkafirkan negara ini. Yang ketiga, mereka sudah intoleran terhadap keragaman maupun perbedaan. Mereka sudah anti terhadap pemerintahan yang sah. Sekali lagi, anti di sini bukan berarti kritis dan bukan berarti oposisi. Di era demokrasi oposisi boleh, oposisi yang konstruktif, yang membangun, yang menjadi check and balancing. Kritis wajib, kita semua wajib kritis sebagai bagian amalan amar ma'ruf nahi mungkar. Tapi anti di sini maknanya adalah sikap membangun kebencian dan permusuhan serta social distrust, ketidakpercayaan masyarakat terhadap negara, pemerintahan maupun pemimpinnya yang sah dengan sebaran hoax, hate speech, konten-konten provokatif, adu domba, nyinyir dan lain sebagainya. Kenapa? Ini gerakan politik. Gerakan politik karena kekuatannya tadi 38,4% di tahun 2019, di tahun 2020, 2021 turun alhamdulillah di angka 12,2 ya. Artinya masih minoritas, tetapi agenda besarnya mereka adalah merebut kekuasaan dengan ingin mendirikan negara agama menurut versi mereka. Maka yang mereka lakukan adalah teori konflik atau teori adu domba atau divide et impera kalau dalam bahasa company-nya ya, yaitu dengan mengadu domba di antara anak bangsa dengan membangun paradigma intoleransi melalui isu-isu sara termasuk isu Islamophobia ya, dan isu-isu PKI dan lain sebagainya. Ya, anti Islamophobia boleh di Amerika karena Islam minoritas. Tapi kalau di Indonesia itu nggak ada Islamophobia. Yang ada mungkin di antara umat Islam ya atau orang agama lain takut dengan ya, yang membuat Islamophobia itu justru gerakan radikal terorisme yang mengatasnamakan agama. Jadi apa yang ingin kami sampaikan Bapak Ibu semuanya, para ulama ya yang tergabung di dalam konferensi internasional di Kairo dan di CES-nya itu mendefinisikan ekstremisme atau radikalisme agama ini, terutama yang mengatasnamakan Islam ini adalah paham atau ideologi yang dibangun di atas manipulasi dan distorsi agama. Jadi radikalisme, terorisme mengatasnamakan Islam sejatinya adalah fitnah bagi Islam. Ya. Tidak ada kaitannya radikal terorisme dengan agama apapun, apalagi dengan Islam. Karena tidak ada satupun agama yang membenarkannya. Tetapi harus kita sadari Bapak Ibu semua, radikalisme yang menjiwai aksi terorisme ini ya, terkait dengan pemahaman dan cara beragama yang salah dan menyimpang dari oknum umat beragama. Dan ini biasanya didominasi oleh oknum umat beragama yang menjadi mayoritas di suatu wilayah atau di suatu negara. Ya kebetulan di Indonesia itu mayoritas Muslim. Ya terlepas tadi ada teori tadi disampaikan Bu Husnul, monggo ya kebetulan aja Muslim mayoritasnya sehingga semua tahanan teroris yang kami tangkap dan kami proses hukum KTP-nya Muslim. Saya nggak akan mengatakan Islam karena Islam yang kita yakini apa al-Islamu ya'lu wa la yu'lang alaih. Nah, gitu. Al-polisi al-densus ya. Artinya apa? Artinya kalau kita bicara terorisme di Tolikara yang membakar masjid, pelakunya siapa? Oknum yang beragama Kristen, di sana mayoritas Kristen. Kita bicara terorisme di New Zealand yang memberondong jamaah masjid yang sedang sholat Jumat sehingga 56 insya Allah syahid adalah warga negara Australia, pelakunya adalah oknum yang beragama Kristen, di sana adalah mayoritas Kristen. Kita bicara terorisme di India,
Iya, oknum yang beragama Hindu di sana mayoritas India. Kalau di Sri Lanka ada Macan Tamil, terorisme separatis. Itu oknum yang beragama Hindu. Kita bicara di Myanmar, Rohingya, korbannya justru umat Islam. Ribuan umat Islam harus eksodus nyebrang ke Bangladesh. Karena apa? Karena akibat provokasi dari oknum biksu yang sangat radikal, yang sangat rasis dan lain sebagainya. Nah, jadi tidak ada kaitannya sekali lagi radikal terorisme dengan agama apapun, karena tidak ada satupun agama yang membenarkannya. Justru ini adalah menjadi fitnah di dalam agama. Kenapa? Karena bertentangan dengan nilai-nilai luhur agama yang mewajibkan rahmatan lil alamin, mewajibkan akhlakul karimah, mewajibkan mentaati dan mencintai bangsanya, mewajibkan menghormati dan mentaati hukum serta pemimpin maupun pemerintahan sah. Kemudian mereka mengadu domba di antara anak bangsa dan memunculkan Islamofobia. Radikalisme terorisme ini yang memunculkan Islamofobia. Dan ini kalau dibiarkan Bapak Ibu semua akan menimbulkan konflik di suatu negara, terutama di negara-negara muslim seperti yang terjadi saat ini. Sebelum terjadi konflik selalu didahului oleh masif dan maraknya radikalisme dan terorisme mengatasnamakan Islam. Kemudian terjadi kolaborasi dengan pihak-pihak yang anti pemerintahan yang sah, terjadi intervensi asing. Itu yang terjadi di Irak, di Suriah, di Libya, di Somalia, di Afghanistan, ya. Jadi siapa sebenarnya pelaku teroris yang sesungguhnya tadi yang disampaikan? Saya setuju. Ya, ini adalah proxy war. Ini adalah asymmetric war. Real ada. Kenapa? Karena radikal terorisme akarnya adalah ideologi. Ini virus yang bisa memapar siapa saja, tidak melihat suku, ras, agama, tidak melihat profesi, bahkan tidak melihat kadar intelektualitas seseorang. Seorang jenderal, seorang profesor kena virus radikal ini goblok mendadak, saya jamin. Betul, goblok mendadak. Seorang jenderal, seorang profesor, seorang dokter, misalnya Dr. Asari. Kurang apa hebatnya? Osama bin Laden, konglomerat lagi putra konglomerat Arab Saudi bin Laden. Aman Abdurrahman, Abu Sulaiman, tokoh JAD, hafid Quran 30 juz. 30 juz Bapak Ibu, bukan juz 30. Ya. Ya, ini benar-benar virus kayak COVID-19, tapi penularannya tidak lewat droplet, tapi lewat pendengaran dan penglihatan. Sehingga tadi disampaikan oleh Pak Irjen Merdisam tadi betul sekali. Inilah gadgets ini sarana untuk dunia maya ini untuk penularan ideologi-ideologi ini. Sehingga apa? Ya, real ada di lingkungan kita, tetapi tetap ini adalah bagian daripada proksi ideologi. Maka kita lihat, ya, Ikhwanul Muslimin pusatnya di mana? Inggris Pak, dulu di Mesir. Begitu Nursi jatuh, pindah ke induk semangnya Inggris. Hizbut Tahrir pusatnya di mana? Inggris, London. Teroris separatis KKB pusatnya di mana? Inggris. Beni Wenda panglimanya warga negara Inggris. Ahmadiyah pusatnya di mana? Inggris, London. Apalagi Syiah yang radikal, yang anti sahabat. Makanya disebut Syiah London, karena pusatnya di London. Di sana ada camp nih, ya, ada camp, ya. Camp ini menampung kombatan-kombatan dari Afghanistan, Libya, Suriah, Irak. Dengan alasan mereka stateless, tidak punya warga negara, untuk menghormati hak asasi manusia ditampung. Pertanyaannya, kok yang ditampung kombatannya, terorisnya, bukan korban terorismenya? Itu pertanyaan. Jadi di sana ada namanya Khilafatul Britania. Nah, itu ya. Dewan Suronya di sana tanfiziahnya tadi yang disampaikan Bu Husnul tadi, Amerika dan negara-negara barat. Ya. Jadi bagaimana? Ayo kita bangkit membangun, ya, kita bangkit membangun untuk melawan segala proksi-proksi ini, radikalisme dan terorisme ini. Gitu loh. Nah, bagaimana solusinya? Radikal terorisme mengatasnamakan agama, terutama mengatasnamakan Islam, adalah cermin krisis spiritualitas di dalam beragama. Mereka lebih menonjolkan ritualitas, identitas formal, simbol-simbol keagamaan, haram, halal, bid'ah, riba. Tapi lemah ihsannya. Coba contoh, Hizbut Tahrir itu rukun agamanya apa? Rukun iman, rukun Islam, rukun khilafah.
NII rukunnya apa? Rukun iman, rukun hijrah, rukun jihad. JIJAD apa itu? Rukun iman, rukun Islam, rukun jihad. Jadi lemah ihsannya. Lemah ihsannya ini mohon nanti Pak Kiai Said menjelaskan ini. Jadi ini krisis spiritualitas. Yang ditonjolkan ritualitas, simbol-simbol formal keagamaan. Nah, jadi keberadaan LPO ini kami harapkan untuk membangun jiwa spiritualitas dalam beragama, membangun akhlak. Kita kembalikan jati diri bangsa Indonesia. Saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Bu Husnul tadi. Kita harus berpolitik secara halal, hilangkan, lawan segala bentuk radikalisme, liberalisme, kapitalisme, sekularisme, khilafahisme, wahabisme. Wahabisme itu juga ternyata juga bikinan Inggris kok, yang membawa Muhammad bin Abdul Wahab, betul? Muhammad bin Abdul Wahab siapa mentornya? Jeffrey Hamper, siapa itu? MI6 Inggris juga. Lah dulu ada yang namanya Syekh Abdul Qohar, siapa itu? Senok Horgronya, intelijen Belanda, dididik di Inggris oleh MI6, kesini jadi membawa menjadi ulama, diikuti ya. Nah ini nanti Pak Kiai Said yang berwenang menjelaskan ya. Kalau saya kan sempat jadi korbannya juga gitu. Tapi alhamdulillah dapat hidayah. Lebih baik bekasnya radikal daripada OTG kan gitu. Oh gitu ya. Baik, Nah, baik. jadi itu Bapak Ibu semuanya, dan kesimpulannya bahwa radikalisme dan terorisme dalam bentuk apapun ya adalah musuh agama dan musuh negara. Maka solusi yang kami tawarkan yang pertama, nah ini saya catat kalau solusi. Wah, solusinya penting.